Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vika Febri Mulyati, selaku dosen mata kuliah Perilaku Organisasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Azan Taufan, dari kelas akuntansi 502. Di sini saya akan membahas mengenai topik motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kinerja. Nah, presentasi ini akan membahas pentingnya motivasi kerja, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi untuk meningkatkan motivasi dalam lingkungan organisasi. Jadi, mari kita simak paparan dari saya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan pemahaman motivasi dalam organisasi. Definisi motivasi. Motivasi dalam kerja merujuk pada dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Kalau secara umum, motivasi itu proses yang mengarahkan, menggerakkan, dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jenis motivasi itu terbagi menjadi dua. Motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepuasan pribadi atau rasa pencapaian. Dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, dorongan yang berasal dari faktor eksternal seperti upah, penghargaan, ataupun pengakuan dari organisasi. Pentingnya motivasi kerja dalam organisasi. Yang pertama, peningkatan kinerja. Jadi individu yang termotivasi cenderung lebih produktif dan efisien dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, kepuasan kerja. Jadi karyawan yang merasa termotivasi cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka, yang berkontribusi pada tingkat retensi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, pencapaian tujuan. Jadi, motivasi yang baik memastikan bahwa setiap anggota organisasi bekerja menuju pencapaian tujuan bersama. Yang keempat, pengembangan diri. Individu yang termotivasi lebih cenderung untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi terhadap organisasi. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi? Ada 5. Yang pertama, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik dan suportif dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik. Yang kedua, penghargaan. Pemberian penghargaan yang adil dan pengakuan terhadap pencapaian individu akan meningkatkan motivasi. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan yang mendukung, inklusif, dan nyaman akan meningkatkan semangat kerja. Yang keempat, keadilan. Perasaan keadilan dalam pembagian tugas, kompensasi, dan kesempatan akan meningkatkan motivasi karyawan. Kemudian yang terakhir, tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dan terukur memberikan arah yang pasti bagi karyawan untuk bekerja lebih keras dan termotivasi. Oke, selain membahas mengenai teori dan materinya, saya juga akan memaparkan contoh soal mengenai motivasi ini. Yang pertama, seorang karyawan merasa tidak dihargai oleh manajernya meskipun telah menyelesaikan proyek penting. Apa yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan motivasi karyawan tersebut? Nah, jawaban yang saya konsepkan yaitu yang pertama, memberikan penghargaan, bisa berupa pujian, bonus, ataupun promosi. Yang kedua, bisa komunikasi terbuka. Jadi, manajer perlu membuka jalur komunikasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengakuan. Memberikan pengakuan atau kontribusi karyawan secara publik. Kemudian yang keempat, pemberian tugas yang lebih menantang. Menunjukkan kepercayaan pada kemampuan karyawan. Jadi memang sebagai manajer kita harus lebih dekat lagi dengan karyawan. Kita harus tahu apa yang menyebabkan dia merasa tidak dihargai. Gitu. Lalu apa yang bisa kita bantu untuk karyawan tersebut. Contoh soal yang kedua, seorang anggota tim merasa kurang bersemangat untuk bekerja pada proyek tertentu karena tidak ada penghargaan atau pengakuan atas pencapaiannya. Lalu bagaimana cara organisasi untuk meningkatkan motivasi anggota tim tersebut? Sebenarnya ini mirip dengan soal sebelumnya, namun jawabannya saya buat lebih variatif. Yang pertama, pemberian penghargaan secara teratur. Penghargaan atas pencapaian kecil maupun besar akan meningkatkan semangat kerja, bisa berupa bonus, sertifikat, atau pengakuan dalam pertemuan tim. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang positif. Jadi memastikan anggota tim merasa dihargai dan dianggap penting, memberikan dukungan dari rekan kerja, dan manajer dapat memperkuat motivasi karyawan tersebut. Yang ketiga, tujuan yang jelas dan menantang. Menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan tantangan yang dapat dicapai oleh tim akan memotivasi anggota untuk bekerja lebih keras. Kemudian yang keempat, pemberian feedback yang konstruktif. Memberikan feedback yang positif dan konstruktif mengenai pencapaian mereka dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi karyawan. Kesimpulan, saya membuat 4 kesimpulan dari pembahasan kali ini. Yang pertama, lingkungan. Jadi, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung agar karyawannya selalu termotivasi. Yang kedua, penghargaan yang adil.
Jadi organisasi harus memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan. Yang ketiga, kepemimpinan. Perusahaan atau organisasi perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif dan komunikatif. Ini juga penting, komunikatif, sehingga bisa mengenal dan memahami apa yang sedang dialami atau rasakan oleh karyawan. Kemudian yang terakhir, pengembangan. Jadi organisasi bisa fokus pada pengembangan keterampilan dan potensi individu. Nah, organisasi yang memahami dan memanfaatkan faktor-faktor motivasi akan memiliki produktivitas yang tinggi dan turnover yang rendah karena karyawannya merasa puas untuk bekerja di situ. Jadi, organisasi perlu untuk memastikan motivasi kerja yang optimal dan mencapai keberhasilan bersama. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.